Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairil yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memaparkan hasil diskusi mengenai kajian konsumsi per kapita di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018. Adapun konsumsi per kapita itu erat kaitannya dengan garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 itu sebesar 413.785 dengan rumah tangga sampel sebesar 6.160 rumah tangga. Konsumsi per kapita di sini kami membagi menjadi dua kategori, yaitu di atas garis kemiskinan dan di bawah garis kemiskinan. Untuk perlakuan, kami menggunakan variabel kelayakan sumber air minum. Hasil PBDT pada tahun 2015 menyatakan bahwa kelayakan sumber air minum berhubungan dengan kemiskinan rumah tangga. Untuk kategorinya kami bagi menjadi dua, yaitu layak dan tidak layak. Untuk covariat yang pertama, kami menggunakan kepemilikan aset, dan covariat yang kedua, kami menggunakan status rumah tangga pertanian. Permasalahannya, kami ingin menguji apakah terdapat asosiasi atau hubungan antara kelayakan sumber air minum terhadap kemiskinan. Tujuannya untuk mengetahui peran dari kelayakan sumber air minum rumah tangga terhadap kemiskinan. Teknik perhitungannya, kami menggunakan uji chi-square dengan odds ratio. Sebelum pemadanan, distribusi data awalnya seperti ini. Untuk respon, yaitu kategori pengeluaran rumah per kapita, terdapat 710 rumah tangga yang dikategorikan miskin dan 5.450 rumah tangga yang tidak miskin. Untuk perlakuan, sebanyak 3.156 rumah tangga minumnya air layak dan 3.004 rumah tangga minum air yang tidak layak. Untuk kepemilikan barang berharga, hanya terdapat 273 rumah tangga yang tidak memiliki barang berharga, dan untuk status rumah tangga pertanian itu terdapat 2.692 rumah tangga yang bukan merupakan rumah tangga pertanian. Untuk uji chi-square antar variabelnya, pertama perlakuan dengan responnya, yaitu kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita itu dengan tingkat kepercayaan 95% dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita. Untuk kelayakan sumber air minum dengan kepemilikan aset itu tidak dapat disimpulkan atau inkonklusif. Untuk kepemilikan aset dengan konsumsi per kapita itu dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kepemilikan aset dengan konsumsi per kapita. Begitupun untuk covariat yang kedua, yaitu status rumah tangga pertanian dengan konsumsi per kapita itu ada hubungan. Dari bagan di depan ini kita dapat melihat bahwa masing-masing antara perlakuan dan kedua covariat itu memiliki hubungan dengan responnya, yaitu konsumsi per kapita, namun perlakuan tidak memiliki hubungan dengan covariatnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Sri Sulatri. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Khairil dan teman-teman semua. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Tahapan selanjutnya sama seperti presentasi pada minggu lalu, yaitu melakukan proses pemadanan. Yang pertama itu melakukan pengelompokan case dan kontrol berdasarkan kategori status ruta dan kepemilikan aset. Yang tahapan keduanya itu melakukan proses pengacapan terhadap kontrol, dan juga tahap selanjutnya itu melakukan proses pengacakan untuk pemadanannya. Sehingga hasil akhirnya itu diperoleh sebanyak 710 padanan atau sebanyak 1.420 observasi. Tahapan selanjutnya itu melakukan analisis hubungan antara perlakuan yaitu kelayakan sumber air minum dengan respon yaitu konsumsi per kapita. Diperoleh hasil yaitu tolakan 0 atau dapat disimpulkan bahwa ada hubungan antara kelayakan sumber air minum terhadap konsumsi per kapita dengan odds ratio sebesar 1,2893. Ini menandakan bahwa untuk rumah tangga yang sumber air minumnya tidak layak memiliki resiko sebesar 1,2893 untuk dikategorikan sebagai rumah tangga miskin dibandingkan dengan rumah tangga yang air minumnya layak. Lalu bagaimana jika kepemilikan aset dimasukkan ke dalam sebagai variabel perantara? Untuk rumah tangga yang memiliki aset berharga, hubungannya signifikan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita dengan odds ratio sebesar 1,4224. Lalu untuk rumah tangga yang tidak memiliki aset berharga, hubungannya tidak signifikan.
Lalu ketika status ruta dijadikan variabel perantara, untuk rumah tangga non-pertanian hubungannya juga tidak signifikan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita. Untuk rumah tangga pertanian hubungannya juga sama, tidak signifikan. Lalu ketika memasukkan kedua kovariat sekaligus, untuk rumah tangga yang memiliki aset berharga dan merupakan rumah tangga non-pertanian, hubungannya juga inkonklusif atau tidak dapat disimpulkan. Lalu untuk rumah tangga yang memiliki aset berharga dan merupakan rumah tangga pertanian, dia hubungan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita hubungannya signifikan dengan odds ratio sebesar 1,4115. Lalu untuk rumah tangga yang tidak memiliki aset berharga dan merupakan rumah tangga non pertanian, hubungannya juga tidak dapat disimpulkan atau inkonklusif. Dan untuk rumah tangga yang tidak memiliki aset berharga dan merupakan rumah tangga pertanian, hubungan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita hubungannya signifikan dengan odds ratio sebesar 0,42. Ini adalah jika dirangkum dalam bentuk tabel, dan ini jika dirangkum dalam bentuk bagan. Ini juga sama. Nah, untuk analisis yang dipaparkan sebelumnya itu sama persis dengan yang kami paparkan pada presentasi minggu lalu. Nah, yang menjadi perbedaan itu adalah dalam kami menyimpulkan studi ini, yaitu jika kepemilikan aset berharga dijadikan variabel perantara, maka hubungan antara kelayakan sumber air minum dengan konsumsi per kapita atau kemiskinan hanya terlihat pada kelompok rumah tangga yang memiliki aset berharga. Lalu, jika status rumah tangga dijadikan variabel perantara, maka tidak terdapat hubungan antara kelayakan sumber air minum dan konsumsi per kapita atau kemiskinan. Lalu, jika kepemilikan aset berharga dan status rumah tangga sama-sama dijadikan variabel perantara, maka hubungan antara kelayakan sumber air minum dan konsumsi per kapita atau kemiskinan hanya terlihat pada kategori rumah tangga pertanian saja, baik yang memiliki aset berharga maupun yang tidak memiliki aset berharga. Untuk itu, berdasarkan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan dari studi ini yaitu kelayakan sumber air minum kurang tepat dijadikan sebagai indikator kemiskinan untuk rumah tangga secara keseluruhan atau secara general di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2018. Dan kelayakan sumber air minum ini akan tepat dijadikan indikator kemiskinan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2018, yaitu hanya untuk kelompok rumah tangga pertanian saja. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.